Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel informasi pertanian, channel yang mengulas berbagai hal tentang pertanian dan perkebunan, tentunya yang saya terapkan langsung di lokasi, dan tujuan saya di sini untuk berbagi, mengulas tentang pertumbuhan labu yang saya kelola. Inilah kondisi labu setelah terkena air hujan, dan ini sehabis pemupukan yang pertama. Jadi untuk umur labu ini diperkirakan sekitar 40 hari pada saat ini ya. Karena ya untuk pertumbuhan labu ini selama 1 bulan kemarin belum mendapatkan air hujan. Karena ini pertumbuhan di musim kemarau, jadi untuk pertumbuhan ini lebih lambat daripada pertumbuhan di musim penghujan. Karena pertumbuhan di musim kemarau ini untuk pertumbuhan batang ini sangat lama ya. Jadi untuk pertumbuhan ini tidak serempak meskipun untuk penanaman di hari yang sama. Dan ini juga setelah pengaplikasian herbisida dalam video sebelumnya. Ini masih terlihat sisa-sisa rerumputan yang sudah mengering ya. Dan untuk pertumbuhan labu ini akan segera saya lakukan untuk pemotongan pucuk, karena selama saya menanam labu, dari penilaian saya sendiri untuk bertanam labu ini lebih bagus dengan cara dipotong pucuk. Jadi ini sudah terlihat untuk pertumbuhan sudah mulai menjalar. Dan untuk pemupukan pertama kemarin saya menggunakan NPK 15-15 dengan dosis agak banyak ya, kira-kira 1 genggam per batang. Jadi setelah 3 hari terkena air hujan dan saya langsung lakukan pemupukan yang pertama, dan seperti ini untuk pertumbuhannya. Jadi untuk bertanam labu kuning jenis Suprema F1 ini menurut saya lebih mudah diterapkan, karena menurut saya untuk pertumbuhan labu ini tidak terlalu banyak menyerap air. Jadi meskipun ditanam di musim kemarau, ini dengan kelembapan yang cukup ya, ini kemungkinan untuk biji yang kita tanam langsung itu akan tumbuh, meskipun untuk pertumbuhan tidak sama. Untuk lokasi penanaman, ini lokasi bekas tanaman jagung. Jadi untuk lokasi ini seadanya, jadi tidak saya lakukan untuk pengolahan tanah ya, karena di sini lahan termasuk lahan dataran tinggi dan bebatuan. Jadi untuk pengolahan tanah ini hanya umumnya di sekitaran sini. Jadi seperti ini untuk pengolahan tanah tidak dilakukan. Oke sahabat tani, mengulas tentang pertumbuhan labu yang saya kelola. Ini untuk pertumbuhan rumput sudah mengering dan sebagian juga masih subur ya, karena ini di sekitar batang tidak saya spray. Herbisida yang saya pakai kemarin adalah herbisida kontak. Jadi untuk rerumputan ini tidak terlalu bersih ya. Dan di sini untuk daun labu tersebut ada yang terkena percikan herbisida. Jadi ini terlihat putih.
Ini adalah salah satu contoh daun labu yang terkena percikan herbisida yang saya gunakan kemarin. Jadi seperti ini. Namun kita lihat untuk pertumbuhan ke depannya, apakah untuk pertumbuhan labu ini masih bagus atau tidak, akan saya ulas dalam video berikutnya. Namun dilihat dari bentuk dan perkembangan pucuknya ini terlihat masih bagus ya. Nah, di sini juga terlihat untuk pertumbuhan rumput juga masih banyak di sekitar batang labu tersebut. Jadi untuk pengolahan tanaman labu ini akan saya lakukan pemotongan pucuk dengan jarak panjang ya. Tentunya ini kurang lebih akan saya potong lebih dari 1 meter dari pangkal batang. Jadi ini pemotongan saya lakukan dengan jarak panjang, sekaligus untuk uji coba ya, dengan cara pemotongan yang lebih panjang. Karena selama ini saya belum pernah mencoba untuk pemotongan jauh dari pangkal batang. Jadi untuk tunas tetap akan disisakan sekitar 3 tunas ataupun 4 tunas. Namun tunas yang lain akan tetap dibuang, terutama tunas yang tumbuh di sekitar pangkal batang. Jadi untuk pemotongan ini sebaliknya ya dari video-video yang sebelumnya. Dalam video sebelumnya itu untuk pemotongan pucuk itu saya lakukan dengan pemotongan di waktu masih kecil ya, ataupun masih muda untuk pertumbuhan labu tersebut. Jadi di sini akan saya coba untuk pemotongan pucuk yang lebih panjang ataupun jauh dari pangkal batang. Simak dan dukung terus channel Informasi Pertanian, channel yang mengulas berbagai hal tentang pertanian dan perkebunan. Tentunya di sini saya terapkan dengan apa adanya. Karena di sini saya seorang petani biasa. Jadi di sini saya terapkan apa adanya, dan inilah kenyataan dalam berbudidaya tanaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.